anak-anak, selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana menulis teks deskripsi. Anak-anak sekalian, mari kita simak video pembelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sekalian, kembali kita mempelajari Bahasa Indonesia kelas 7, pertemuan ketiga. Sebelum masuk pada materi, kita melihat kembali tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat: yang pertama, menyampaikan isi teks deskripsi dengan memperhatikan pokok-pokok informasi dalam teks deskripsi. Tujuan yang kedua, menyusun atau menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara lisan dan tulis dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan struktur teks deskripsi. Anak-anak sekalian, bagaimana cara menyampaikan isi teks deskripsi yang telah kalian dengar atau dibaca? Yang pertama, cara menyampaikan isi teks deskripsi yang baik adalah penyampaian isi teks deskripsi harus memperhatikan pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Berikut beberapa kiat agar kalian dapat memahami informasi teks deskripsi dengan baik. Yang pertama, mengingat atau mencatat informasi yang disampaikan. Yang kedua, mengingat atau mencatat orang yang menyampaikan informasi terbaru. Yang ketiga, mengingat atau mencatat informasi sasaran yang dituju dalam informasi tersebut. Dan yang terakhir, membuat catatan sebagai bahan penceritaan. Anak-anak sekalian, dalam bentuk lisan, teks deskripsi dapat disajikan baik dalam bentuk rekaman suara maupun suara dan video. Kalian dapat menyajikan teks deskripsi dalam bentuk lisan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Ketiga, menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Yang kelima, menggunakan kalimat sopan dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, menyampaikan deskripsi objek secara runtut. Anak-anak sekalian, yang terakhir adalah bagaimana kita belajar menyusun teks deskripsi. Langkah penyusunan teks deskripsi yang pertama adalah menentukan topik. Pemilihan topik harus menarik. Topik dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti bacaan, diskusi dengan teman, diskusi dengan orang tua, atau melalui pengamatan dan peka terhadap lingkungan. Langkah yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Kalian harus menentukan tujuan penulisan sebelum menulis. Tujuan penulisan berkaitan dengan orang yang membaca atau mendengar teks yang ditulis. Pilihan kata yang akan digunakan berkaitan dengan tujuan penulisan teks deskripsi. Langkah yang berikut, mengumpulkan informasi dan bahan. Berikutnya, membuat kerangka tulisan. Mengembangkan kerangka tulisan, dan yang terakhir, menentukan judul. Berikutnya, penyuntingan teks deskripsi. Penyuntingan adalah kegiatan, proses, atau cara, atau perbuatan menyunting. Definisi menyunting sebagai berikut.
Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematik penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Berikutnya, merencanakan dan mengarahkan penerbitan seperti surat kabar atau majalah. Dan yang terakhir, menyusun atau merakit film, pita rekaman, dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Anak-anak sekalian, di akhir dari materi ini, kalian harus mengerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, pilihlah salah satu topik berikut yang akan kalian kembangkan menjadi teks deskripsi. Topik yang pertama, pesona Gunung Inerie. Topik yang kedua, sekolah Spensa kebanggaanku. Topik yang ketiga adalah indahnya negeri di atas awan Bolobobo. Topik yang keempat, uniknya rumah adat tradisional Bena. Dari topik yang kalian pilih, temukan informasi-informasi dari topik tersebut. Kalian dapat menggali informasi tentang topik yang dipilih dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah susunlah informasi-informasi yang kalian temukan dalam bentuk teks deskripsi minimal 3 paragraf dengan memperhatikan struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Tulislah dalam buku tugasmu dengan rapi. Selamat bekerja. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian yang belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih.